Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jidan Misbah Munir akan menjelaskan materi fluida statis. Submateri prinsip Archimedes melalui video pembelajaran interaktif berikut. Baiklah, apakah kalian sudah siap, anak-anak? Saya harap kalian sudah siap ya. Oke, mari kita berlayar. Nah, sebelumnya di sini kita perlu tahu dulu ya mengenai petunjuk yang ada gitu. Ya, ada 3 pilihan. Nah, ini bisa ditekan semuanya. Misalnya untuk petunjuk, mari kita tekan. Jika Anda melihat tombol berupa panah ke kanan, tulisannya next, berarti itu menuju ke halaman selanjutnya. Sedangkan untuk arah sebaliknya dengan tulisan previous, maka ini merupakan tombol menuju ke halaman sebelumnya. Kalau Anda menemui tombol yang seperti di beranda tadi, ini berarti tombol untuk menuju ke halaman depan. Lalu ada simbol seperti ini, berarti kembali ke subjudul. Lalu ini ada tombol untuk menuju ke beranda. Oke? Ya, paham kan adik-adik? Paham ya? Baiklah, mari kita kembali ke beranda. Oke. Mari kita pelajari materinya. Tekan materi. Di sini ada 2 buah, yaitu apa itu prinsip Archimedes serta penerapannya. Nah, kita pelajari dulu ya definisinya. Prinsip Archimedes membahas mengenai gaya ke atas atau gaya apung, yaitu suatu gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda. Munculnya gaya apung adalah konsekuensi dari tekanan zat cair yang meningkat seiring semakin bertambahnya kedalaman. Dengan demikian berlaku persamaan berikut, yakni Fa sama dengan Wu dikurang Wa, yaitu gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di air. Nah, jadi berat benda atau benda yang kita letakkan di dalam air itu ternyata lebih ringan ya dibandingkan benda yang kita angkat di udara ya. Dimana suatu benda yang dicelupkan seluruhnya dalam zat cair selalu menggantikan volume zat cair yang sama dengan volume benda itu sendiri. Siapakah yang pertama kali menemukannya? Yaitu Archimedes, ilmuwan yang berasal dari Yunani kuno. Nah, ini orangnya yang pertama kali menemukan prinsip Archimedes. Berawal dari perintah sang raja untuk mengecek apakah mahkota raja itu asli, emas, ataupun palsu. Nah, di dalam air, ketika dia sedang mandi, dia menemukan suatu ide ya ketika melihat air itu tumpah dari bak mandinya ketika si Archimedes ini masuk ke dalam bak tersebut. Nah, jadi di situ ketahuan bahwa gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Eureka, kata dia. Akhirnya dapat cara untuk mengetahui apakah mahkota sang raja itu asli, yaitu dengan membandingkan berat jenis dari mahkota tersebut dengan emas. Nah, ini pula yang menjadi definisi dari prinsip Archimedes, yaitu Fa sama dengan ρ untuk fluida dikali dengan G dikali dengan volume benda. Nah, di mana Fa itu gaya apung dengan satuan Newton, ρf itu massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G itu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Untuk volume ini itu adalah volume benda ya yang tercelup, khusus yang tercelup dengan satuan meter kubik. Lalu kita pelajari perbedaan dari kasus benda mengapung, melayang, dan benda tenggelam. Untuk benda terapung, itu terjadi ketika gaya apung itu jauh lebih besar dibandingkan berat benda yang tercelup tersebut. Yaitu gaya apung atau gaya Archimedes itu lebih besar. Hal ini juga disebabkan karena massa jenis benda yang tercelup tersebut lebih ringan ketimbang massa jenis fluida. Mungkin di sini kita artikan saja sebagai massa jenis benda gitu, tidak hanya yang tercelup. Nah, untuk benda yang melayang itu karena gaya apung itu sama besar dengan berat bendanya. di mana massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida.
Untuk benda tenggelam, berarti gaya apungnya tidak seberapa dengan berat benda, terlalu kecil, di mana massa jenis benda ini lebih besar ketimbang massa jenis fluida. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami? Tolong dipahami ya baik-baik cara membedakan antara benda mengapung, melayang, dan juga tenggelam. Nah, sudah habis ya materi tadi, sekarang materi penerapan prinsip Archimedes. Nah, ini ada 3 buah gambar. Apakah kalian tahu gambar apa ini? Nah, ini semua berkaitan ya dengan prinsip Archimedes. Yang pertama adalah kapal laut. Kapal laut tidak tenggelam karena bagian dalam kapal dibuat berongga. Hal ini bertujuan agar volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi lebih besar. Berdasarkan persamaan gaya angkat seperti Archimedes, besarnya gaya apung sebanding dengan volume zat air yang dipindahkan sehingga gaya apungnya menjadi sangat besar. Oleh karena itu, kapal ini dapat berlayar gitu di lautan yang luas. Kemudian kita bahas yang lebih canggih, yaitu gambar kedua ini. Nah, ini adalah kapal selam. Pada dasarnya, prinsip kerja kapal selam dan galangan kapal itu sama ya. Tidak saja kapal selam ini kapal selam yang sungguhan ya, yang canggih, nggak mirip dengan galangan kapal. Jika kapal akan menyelam, maka air laut dimasukkan ke dalam ruang cadangan, sehingga berat kapal bertambah. Pengaturan banyak sedikitnya air laut yang dimasukkan menyebabkan kapal selam dapat menyelam pada kedalaman yang dikehendaki. Jika akan mengapung, maka air laut dikeluarkan dari ruang cadangan. Nah, jadi ada ruangan khusus ya untuk menyimpan udara gitu. Untuk menyimpan air juga. Kalau airnya itu disimpan dan dia tenggelam. Kalau airnya itu dikeluarkan dan berisi udara ruangan tersebut, maka dia akan mengapung. Kemudian yang ketiga, nah ini agak beda ya, dia tidak berada di dalam air, yaitu berada di udara. Nah, ternyata prinsip Archimedes ini juga berlaku untuk fluida, gas. Jadi fluida itu ada 2 ya, ada yang cair dan juga ada yang gas. Untuk balon udara, gitu gambar ketiga ini, prinsip kerja dari balon ini yaitu mula-mula balon diisi dengan gas panas sehingga balon menggelembung dan volumenya bertambah. Ya kan namanya dipompa gitu. Bertambahnya volume balon berarti bertambah pula volume udara yang dipindahkan oleh balon. Ini berarti gaya apung bertambah besar. Suatu saat gaya apung sudah lebih besar daripada berat total balon atau berat balon dan muatan, sehingga balon mulai bergerak naik. Itulah yang menyebabkan balon udara itu bisa melayang di udara. Ya, udara itu termasuk fluida. Kalau dia mau turun, ya tinggal diperkecil apinya gitu. Oke, untuk materinya singkat saja, paham ya anak-anak? Karena selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal. Nah, ini dia. 2 buah peti dicelupkan ke dalam air dengan massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik dan keduanya mengapung. Peti A memiliki massa jenis 400 kg per meter kubik, sedangkan peti B memiliki massa jenis 200 kg meter kubik. Berarti setengahnya ya untuk peti B ini. Jika diketahui bahwa volume peti A adalah 500 liter dan volume peti B adalah setengah dari volume peti A yang tak tercelup, tentukan perbandingan volume yang tak tercelup antara peti A dan peti B. Ini kita cari ya perbandingan volume yang tak tercelup tadi antara kedua buah peti ini. Berapakah anak-anak? Coba hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dijawab? Kalau masih belum bisa, ya mari kita terus sajalah bersama-sama. Pertama diketahui, ya terus diketahuinya itu massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Berapa massa jenisnya, berapa volumenya. Nah, di mana volume B ini setengah dari volume A yang tak tercelup. Yang ditanyakan adalah perbandingan volume tak tercelup antara peti A dan peti B. Lalu penyelesaian berikut, kita bahas dulu yang peti A. Nah, menggunakan prinsip Archimedes, di mana gaya apung itu sama dengan rugi V. Itu kita ubah dulu untuk rugi V untuk yang A. Di sini
bukannya yang tak tercelup, tapi secara umum dulu, yaitu GVA. Masukkan angkanya. Untuk G itu dicoret saja ya, untuk G ini dicoret saja. Sehingga kalau kita masukkan, kita operasikan secara matematis, maka volume A yang tercelup itu sama dengan 200 kg per 1000 kg per meter kubik. Volume A yang tercelup. Nah, kalau kita bagikan 0,2 meter per kubik, nah, untuk volume A tercelup itu sama dengan volume total dikurang dengan volume A yang tercelup. Hingga 0,5 meter kubik itu dikurang dengan 0,2 meter kubik. Hasilnya tentu 0,3 meter kubik. Lalu kita bahas yang peti B. Nah, kan tadi volume benda B itu setengah dari volume A yang tak tercelup. Yang tak tercelup 0,3, setengahnya 0,15. Gunakan prinsip Archimedes, maka kita masukkan angkanya hingga diperoleh volume B yang tercelup itu adalah 0,03 meter kubik. Untuk mengetahui volume B yang tercelup seperti yang ditanyakan pada soal, maka volume total dikurang dengan volume yang tercelup. 0,15 meter kubik dikurang 0,03 meter kubik sama dengan 0,12 meter kubik. Nah, kalau dibandingkan ini berapa ya hasilnya? Dadah, ini dia hasilnya. 0,3 banding 0,12 itu sama dengan 5 banding 2. Jadi itulah jawabannya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dijawab dengan benar? Kalau Anda bisa menjawab dengan benar pada kesempatan pertama ini, berarti Anda memang hebat. Tapi kalau masih salah dan nggak bisa, ya Anda perlu banyak belajar. Gitu. Pasti nanti bisa. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih. Salah dan hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.